Selamat datang di channel Hosiana TV. Sebelum Anda menonton, jangan lupa subscribe, like, komen, dan jangan lupa aktifkan lonceng pemberitahuannya supaya mengetahui video terbaru dari kami. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan bersama-sama melihat satu bagian firman Tuhan di dalam kitab 2 Timotius pasal yang kedua, ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-26. Kitab 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-26. Mari kita akan memperhatikan bagian firman Tuhan ini. Dua Timotius pasal yang kedua, ayat 19 sampai ayat yang ke-26. Mari kita akan membaca secara silih berganti. Saya akan memulainya. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dan sekat berat, melainkan juga dari kayu dan tangan. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai sama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak pernah berdebat, tetapi harus sama kepada semua orang. Ia harus dapat mengajar, sabar, Dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Amin. Ayat 20 dikatakan demikian. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ketika kita pergi membeli barang atau perabot, kita bisa membelinya di mall, kita bisa membelinya mungkin di Tokma, ya, di supermarket, di mana saja. Nah, ketika kita mencari barang, ketika kita membeli sesuatu barang, kita menemukan di sana ada banyak pilihan. Dan harganya pun itu berbeda-beda. Satu dengan yang lain. Barang satu dengan yang lain berbeda-beda harganya. Misalnya Bapak Ibu
Ketika kita beli sendok dari kayu, tentu harganya murah. Kalau kita membeli barang dari plastik, ada yang murah, tetapi ada juga yang mahal. Sedangkan dari logam tentunya akan lebih mahal lagi. Semakin bagus kualitas logamnya, semakin pula mahal daripada harganya. Yang dari perak, harganya pun selangit. Ya. Apalagi jika yang kita beli atau yang terbuat dari emas, maka pasti semakin tambah mahal. Harga tergantung dari bahan dan kualitasnya. Itu sudah menjadi sesuatu yang wajar, menjadi sesuatu yang sudah lumrah, ya. Jadi harganya tergantung bahan apa yang dipakai, dan itu juga akan menentukan sebuah kualitas. Tidak hanya sebuah sendok, kira-kira begitu ya. Tidak hanya hal-hal barang yang lain, tetapi dalam berbagai perkakas, ya, perabot, benda-benda lain pun, hal yang sama berlaku pula. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, sesungguhnya Tuhan itu memiliki sebuah rencana yang besar, ya, bagi setiap orang percaya. Amin. Tuhan itu memiliki rencana yang besar bagi setiap kita orang percaya, anak-anak Tuhan. Nah, karena Tuhan punya rencana yang besar atas kehidupan kita, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita ini perlu diproses. Katakan diproses. Kita diproses. Ya. Kita dibentuk dan dipersiapkan oleh Tuhan terlebih dahulu supaya kita benar-benar layak untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Sekali lagi Bapak Ibu, setiap kita Tuhan punya rencana yang besar. Sebab itulah dibutuhkan sebuah proses, sebuah pembentukan, dipersiapkan oleh Tuhan, supaya nantinya itu bisa dipakai. Pertanyaannya, bagaimana kita mau dipakai Tuhan kalau kita tidak mau diproses, kalau kita tidak mau dibentuk, kalau kita tidak mau dipersiapkan oleh Tuhan? Tidak mungkin. Bagi manusia, Bapak Ibu kasih Tuhan, tidak ada yang lebih bernilai daripada jika manusia itu dipakai Tuhan untuk memenuhi rencananya. Ya. Tidak ada yang lain yang lebih penting, yang lebih berharga ketika setiap kita itu dipakai oleh Tuhan untuk memenuhi rencananya. Mengapa demikian? Karena ketika Tuhan menciptakan kita, Bapak Ibu, Tuhan punya tujuan, Tuhan punya rencana, Tuhan punya maksud. Apa tujuan dan maksudnya? Untuk melaksanakan kehendaknya.
Tapi banyak orang Kristen, orang percaya berkata, tak mungkin aku dapat menjadi alatnya Pak Pendeta. Ya. Karena aku adalah orang biasa. Aku tidak berpendidikan. Aku ya begini dari sononya. Aku tidak punya kemampuan apa-apa. Bapak Ibu, itu kita. Tapi tadi sudah saya katakan di awal bahwa Tuhan punya rencana yang besar atas setiap kita. Siapapun kita. Tuhan mau memakai setiap kita. Dan itu sesuatu yang bernilai. Kalau kita mau dipakai Tuhan untuk melakukan kehendak-Nya. Kalau hidupmu hanya di dunia ini untuk kepentinganmu, buat apa? Ya, tidak ada gunanya, tidak ada artinya. Sebab itu, mari saya ingin mengajak setiap kita, jangan sampai kita berkata, Pak, saya nggak punya apa-apa. Ya, saya tidak bisa, saya tidak punya, saya adalah orang yang biasa. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Alkitab menyatakan bahwa di dalam rumah yang besar, apa yang kita baca tadi, ya, terdapat dua jenis perabot. Rasul Paulus memberikan sebuah ilustrasi, memberikan sebuah analogi. Yang pertama, ada perabot yang dari emas dan perak, ya. Nah, perabot dari emas dan perak ini untuk maksud yang mulia. Kemudian yang kedua, ada perabot yang terbuat dari kayu dan tanah untuk maksud yang kurang mulia. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah kita ini masuk dalam perabot yang mulia atau perabot yang biasa-biasa saja? Nah, perabot yang mulia atau yang biasa saja itu tidak ditentukan oleh latar belakang kita. Tidak ditentukan pendidikan kita, tidak ditentukan status sosial kita. Dengan segala atribut lainnya, tidak. Tetapi itu sangat ditentukan, ya, oleh keputusan kita, oleh pilihan kita. Kita menjadi perabot yang mulia atau menjadi perabot yang biasa-biasa, itu bukan karena latar belakang yang menentukan, tetapi itu karena sebuah keputusan kita dan itu sebuah pilihan kita. Engkau menjadi perabot yang mulia kalau itu keputusanmu, ya. Kalau itu pilihanmu, maka terjadi. Kalau engkau memilih perabot yang biasa saja, itu keputusanmu dan itu pilihanmu, maka engkau selama dalam hidup ini akan menjadi perabot yang kurang berarti. Jangan berkata takdir, jangan berkata nasib, tetapi itu karena sebuah pilihan, itu sebuah keputusan yang kita sudah ambil. Perhatikan 2 Timotius 2 ayat 21. Apa dikatakan di sana? Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, ia dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia.
Nah, untuk menjadi perabot Tuhan, untuk maksud yang mulia, yang dikuduskan dan dipandang layak, untuk mengerjakan pekerjaan yang mulia, Bapak Ibu, ada harga yang harus kita bayar. Kalau enak itu ada harganya. Kalau engkau pingin dingin rumahmu, jangan mimpi kalau di sekitar rumahmu tidak ada tanaman. Ya, kalau tidak ada AC-nya, kalau tidak ada kipasnya, tidak bisa. Kalau enak seperti kita ini, tapi bayar harga. Apa yang harus kita bayar harga untuk menjadi perabot yang mulia yang dikuduskan itu? Kita harus mau menyalibkan kedagingan kita. Bu Pendeta minggu yang lalu sudah menjelaskan tentang hal ini. Kita harus menyalibkan kedagingan kita. Kita harus mau memisahkan diri dari hal-hal yang jahat, dari hal yang cemar, dari hal-hal yang najis. Itu harga yang harus kita bayar. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, Tuhan ingin kita semuanya untuk bisa menjadi perabot dari emas dan perak. Kalau demikian Bapak Ibu, bukan bergantung kepada Tuhan, ya, tetapi semuanya tergantung kita sendiri untuk menentukan kita untuk menjadi jenis yang mana. Tolong itu digarisbawahi. Bukan karena Tuhan, bukan tergantung kepada Tuhan saya akan mulia atau tidak, tetapi bergantung bagaimana kita yang menentukan, bagaimana kita yang memilih kita mau menjadi apa seperti itu. Tuhan tentunya ingin setiap kita orang-orang percaya, umat-umat Tuhan, kita menjadi emas dan perak. Tetapi kalau kita tidak serius untuk meresponnya, untuk menanggapinya, kita bisa berakhir sebagai kayu dan tanah. Mending kalau kayu masih bagus, bisa dipakai hal yang lain. Kalau tanahnya masih bagus, bisa dipakai yang lain. Mungkin bisa dipakai buat pot. Tetapi kalau kayu sudah lapuk, tanahnya yang tidak bagus, sehingga kayu dan tanah itu tidak digunakan, akan dibuang, akan dicampakkan, akan diinjak-injak. Jika demikian Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mana yang saudara pilih? Seperti pujian, di dalam dunia ada dua jalan. Mana yang kau pilih? Lebar atau sempit? Yang gedut jangan pilih yang lebar. Ya. Ini bukan perkara gendut atau krempeng kurus, bukan. Tetapi ini masalah surga dan neraka seperti itu. Mana yang kau pilih? Saudara memilih yang mana? Ya. Tetapi faktanya Bapak Ibu kasih Tuhan, tidak sedikit orang Kristen yang memilih
untuk melakukan pekerjaan yang biasa-biasa saja. Dan merasa puas untuk menjadi perabot untuk maksud yang kurang mulia. Setuju Bapak Ibu? Ada banyak orang Kristen yang tidak mau, justru memilih melakukan pekerjaan yang biasa bagi Tuhan. Dia puas menjadi perabot yang dengan maksud yang kurang mulia. Mengapa banyak orang Kristen yang memilih seperti ini? Alasannya adalah dia tidak mau membayar harga. Mau bayar harga? Mau bayar harga? Bengat. Berat. Tapi itu syarat. Kalau menjadi orang Kristen tidak ingin menjadi perabot yang mulia, hanya yang biasa-biasa. Karena inilah tipe orang Kristen yang hanya mau mengerjakannya yang biasa-biasa saja. Tidak mau membayar harga. Saya selalu menekankan kepada kita pelayan di sini, yang terlibat, yang rindu melayani. Sebagai seorang pelayan ada harga yang harus dibayar. Saya berkata apa? Setiap hari Sabtu wajib datang. Ingin menjadi pelayan, ingin terlibat dalam pekerjaan Tuhan, satu tangga saja, satu tahap saja, ogah-ogahan. Saya berkata lebih baik you duduk saja, belajar datang dulu. Kalau nanti sudah bagus, masuk ke level yang kedua. Pak, saya sibuk. Tidak ada orang yang sibuk, hanya orang mati yang sudah gak sibuk. Semua orang kerja, semua orang ada tugas dan sebagainya. Tapi persoalannya, apa keputusan kita, apa pilihan kita? Ya? Hanya orang mati yang nganggur. Mudah-mudahan nanti kalau kita mati, jangan mati malam-malam. Aduh, kita punya pengalaman, Bapak. Nah, Bapak, itu pengalaman Bapak seumur hidup. Kebaktian singkat, tapi di tengah makam. Pulang, terpikir kita nggak bisa tidur. Karena bayangan patok-patok ada di pikiran kita. Sehingga kita tidak bisa nyenyak. Bapak Ibu kasih Tuhan. Jadi sekali lagi, itu bergantung. Ada sesuatu yang harus kita bayar seperti itu. Kalau kita tidak mau membayar harga yang mahal itu, Bapak Ibu, itu artinya kita menunjukkan bahwa kita tidak mempunyai tekad yang kuat untuk memisahkan kita dari dunia. Ya. Dan kita lebih menuruti keinginan kedagingan kita. Saya nggak jelaskan tentang bagian ini karena Bu Pendeta sudah jelaskan hari Minggu yang lalu kepada setiap kita. Mereka enggan keluar dari zona nyaman. Tidak bersedia berpaling dari jalan duniawi untuk berjalan terus dengan Tuhan. Pertanyaannya, sampai kapan kita hidup dalam dunia yang seperti itu? Sampai kapan kita hidup seperti itu? Menjadi perabot yang biasa-biasa saja.
Lalu bagaimana caranya, Pak? Kalau kita Paulus memberikan sebuah cara, ya. Paulus menjelaskan tentang caranya. Perhatikan ayat 19. 19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah ia meninggalkan kejahatan. Kemarin sudah minggu yang sudah disinggung sama pendeta tentang meninggalkan kejahatan. Ya. Jika seseorang, ayat 21, menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia, ia dikuduskan, ia dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Bagaimana caranya? Menyucikan diri dari hal-hal yang jahat. Kemarin Kak Ros di Gereja Safira ngajari tentang dosa. Ya, ada air seperti ini kira-kira. Air ini jernih. Kehidupan kita jernih. Ya. Tetapi ketika ada satu perbuatan yang jahat, satu tetes, air itu mulai berubah. Satu tetes apa perbuatan jahat? Kau berani maki-maki mamamu. Kau berani maki-maki bapakmu. Banyak. Apalagi? Tetes lagi. Perbuatan jahat, tetes lagi. Air yang tadinya jernih, itu menjadi keruh. Menyucikan diri caranya dari hal-hal yang jahat. Ayat yang ke-19. Setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Jadi Bapak Ibu, ada cara yang diberikan Rasul Paulus. Kalau kita ingin menjadi perabot yang mulia, ya, menyucikan diri dari kejahatan. Ayat 22 sampai 23. Ya. Jangan mengejar nafsu orang muda. Bagaimana supaya kita menjadi perabot yang mulia? Ayat 21, ayat 22, 23, saya katakan, jangan mengejar nafsu orang muda, tetapi kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai. Ya. Bagaimana supaya kita menjadi perabot yang mulia? Ada cara yang Rasul Paulus katakan lagi apa di situ? Jangan mencari masalah. Karena itu tidak ada gunanya, alias sia-sia. Ya. 16 dikatakan, tetapi hindarilah omong yang kosong, yang tak suci, yang hanya menambah sebuah kefasikan. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antaranya mereka adalah Himenius dan Filetus. Apa dikatakan? Jangan mencari masalah. Ya. Omongan kita, obrolan kadang-kadang kita tidak berarti begitu loh. Menjadi sia-sia. Ya. Karena omongan kita tidak berarti, ya, maka apa ya? Kita tidak menjadi perabot yang bagus. Tidak perabot yang emas dan yang mulia. Hanya perkataannya kadang-kadang sesuatu yang menyakitkan.
membuat lemah. Kira-kira begitu. Apa cara yang lain katakan apa lagi di situ? Bersekutulah dengan saudara-saudara seiman. Walaupun di masa pandemi seperti ini Bapak Ibu ada pembatasan yang mulai ketat, tapi melihat kepada zonanya. Tentang hal ini kita tahu semuanya apa yang sedang terjadi di negeri kita, di kabupaten kita, di wilayah kita. Apakah kita zona merah atau kita zona hitam, oranye dan sebagainya. Ya. Tapi jangan lupa meninggalkan persekutuan. Bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Kalau pergi gereja, kenapa ke gereja? Corona Pak. Tapi kalau ngelayap kemana-mana, nggak ngomong itu ada corona. Ya. Bersekutu, itu caranya untuk kita menjadi perabot yang mulia. Yang terakhir dikatakan apa? Diingatkan kita juga, jangan bertengkar. Ya, jangan bertengkar. Suami-suami, istri-istri, jangan bertengkar. Jangan bertengkar. Tetapi jadilah ramah. Jadilah sabar. Ya. Mari kita nikmati sebuah kehidupan ini. Mumpung kita belum dibawa ke sumur kondang. Ya, nanti saya bawa ke sana. Rekreasi, ya. Enggak tahu di mana sumur kondang. Sumur kondang itu adalah TPU. Sebenarnya TPU adalah TPU, tempat pemakaman umum khusus COVID di situ. Ya. Jadi kalau kita datang ke sana, selalu berkata kita kalau saya masuk di situ dalam nama Yesus, ya, dalam nama Yesus, Tuhan jaga lindungan kami, semuanya yang hal yang baik, amin, masuk kita. COVID Bapak Ibu. Ya. Jadi jangan bertengkar selama kita hidup. Ya sudah, begitulah suami kita, begitulah istri kita, begitulah anak kita. Ya. Kenapa seperti itu? Karena sebuah proses, ya, yang selalu diingatkan, suamimu, istrimu, anakmu sedang berproses menjadi istri, menjadi suami, menjadi anak yang baik. Sabarlah. Sampai kapan Pak Pendeta? Sampai engkau mati. Kalau engkau gak terima, doakan suamimu, dia cepat mati. Gitu katanya Pak Pendeta Anderson untuk mengajari. Iya kan? Mari jangan nikmati. Saya ingin mengajak, ini situasi kondisi yang serba sulit Bapak Ibu. Pendapatan kita kecil. Ada banyak hal-hal yang kadang-kadang menghimpit setiap kita. Ya. Mari nikmati. Inilah suami saya. Inilah istri saya. Inilah teman saya dan sebagai anak saya seperti itu. Ya. Kalau engkau ingin menjadi perabot yang mulia, saya berkata, jangan pernah menaifkan. Jangan nanti kemudian kita menyesal. Kalau dia sudah mati, meninggal, kenapa dia meninggal? Ya, ya datanglah ke sumur kondang, kira-kira begitu, orang nangis. Mari, itu caranya. Rasul Paulus memberikan caranya bagaimana supaya kita menjadi perabot yang mulia. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan,
menyucikan diri. Tadi dikatakan ya, menyucikan diri, itulah intinya yang artinya sama dengan mematikan semua kedagingan. Ya. Yang masih melekat, yang mengotori dalam kehidupan kita. Mematikan semua kedagingan kita. Perhatikan Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 6. Ya. Kolose 3:5 sampai 6. Dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, nafsu jahat, keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Ya. Ayat 8-10 dikatakan, tetapi sekarang buanglah semuanya itu. Apa itu? Marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata yang kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, telah mengenakan manusia yang baru, yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Semua itu berlaku kepada siapapun. Bapak Ibu hari ini jangan berkata, Pak itu sulit. Saya tidak bisa. Sulit rasanya apa yang dimintakan oleh firman Tuhan. Ingat Bapak Ibu, kita punya Roh Kudus di dalam diri kita. Ya. Yang akan dengan senang hati untuk membantu proses penyucian diri kita. Roh Kudus sudah siap untuk menolong kita. Jangan berkata, aku nggak bisa. Karena kau memang sebenarnya kalau kau berkata tidak bisa, sebenarnya itu pilihanmu. Itu keputusanmu. Itu hanya alasanmu saja. Ada Roh Kudus yang menolong setiap kita. Jadi tidak ada alasan untuk berkata saya tidak bisa. Hanya persoalannya, apakah kita mau, apakah kita memilih ya untuk hidup menyucikan diri kita. Saya berharap Bapak Ibu kasih Tuhan, kita di tempat ini tidak termasuk orang-orang yang sudah puas untuk menjadi perabot dari kayu dan tanah. Mereka tidak mencukupi syarat untuk menjadi perabot emas dan perak. Tidak cukup setia. Tidak mau memisahkan diri dari berbagai pengaruh yang membawa kecemaran. Tidak mau berpaling dari keduniawian, ya, untuk berjalan berdampingan dengan Tuhan. Tuhan tidak mendaki kita untuk berakhir seperti itu. Tuhan mau kepada kita, siapapun kita. Tuhan mau memakai kita menjadi perabot-perabot yang mulia. Tetapi ingat, terlebih dahulu menyucikan diri kita. Inilah sebuah panggilan Tuhan kepada setiap kita. Mari jangan berhenti. Izinkan Roh Tuhan, Roh Kudus yang sudah memenuhi kita, yang sudah ada dalam diri kita, untuk terus bekerja, ya, dan bekerja dalam diri kita, sehingga kita bisa menjadi perabot yang bernilai tinggi, ya, seperti emas, seperti perak, seperti logam yang mulia. Ingat Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, hari kedatangan Tuhan sudah sangat dekat.
Mari kita pergunakan waktu-waktu yang sia-sia ini untuk kita bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Maksimalkan setiap potensi, maksimalkan setiap karunia yang ada, dan untuk melakukan yang terbaik baginya. Kata firman Tuhan, setiap orang percaya itu sudah diberikan karunia. Minimal satu karunia sudah diberikan kepada setiap kita orang percaya. Karunia yang diberikan Tuhan kepada kita itu dipakai, digunakan untuk melakukan apa yang menjadi kemauan Tuhan. Kalau gereja ini, kalau kita di sini ada banyak karunia-karunia, dan karunia-karunia itu diberikan, dipersembahkan, maka persekutuan kita, gereja kita akan semakin kuat dan semakin berdampak. Sehingga tidak ada lagi jemaat yang menjadi penonton. Tidak ada lagi yang berkata saya tidak punya apa-apa. Mari kita berikan. Mari kita persembahkan. Biarlah siang hari ini kita menjadi perabot yang mulia, bukan perabot yang biasa-biasa saja. Ingat, tanpa mau membayar harga, kita tidak akan pernah menjadi perabot yang mahal. Kalau kita tidak mau bayar harga, jangan pernah bermimpi kita menjadi perabot yang mulia. Ya, jangan berhenti pada kayu dan tanah, tapi tingkatkan terus hingga kita menjadi emas dan perak. Mari kita berikan yang berarti. Anak muda, dedikasikan hidupmu untuk Tuhan. Ya. Mari, apa yang Tuhan engkau punya, berikan. Jangan berkata lagi, mari mempunyai kesempatan dan kesempatan. Biarlah firman Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita berdoa.